pagi ini saya berada di halaman SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Dan di sini saya memang akan ngobrol ya dengan anak-anak yang berprestasi. Nah, seperti apa prestasi mereka yang luar biasa baik nasional maupun internasional, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin MHT Jakarta. Sekolah ini memang punya konsep berasrama, lalu memang punya konsep untuk keunggulan dalam prestasi. Nah, sesungguhnya seperti apa? Kita akan ngobrol dulu dengan anak-anak. Jadi kita akan keliling dari sekolah ini, tetapi sebelum keliling mau tahu juga ya seperti apa prestasi anak-anak di sekolah ini. Nah, kita ngobrol dulu nih dengan 3 Sri Kandi ya. Kebetulan cewek semua, bukan berarti nggak ada cowoknya, karena kebetulan cowoknya sedang ujian praktek. Nah, oke, sekarang kita kenalan dulu ya. Dimulai dari Kansa. Silahkan Kansa, nama, kemudian kelas. Oke, halo, nama saya Nisrina Kansa Izati, saya kelas 12. Nama aku Ivana dari kelas 11. Nama aku Rilia dari kelas 11 juga. Oke, nah ini kan katanya kalian tahun 2022 ini punya prestasi ya. Terus ada yang di level DKI, kemudian nasional, tapi ada juga yang internasional. Nah, Kansa ini berarti yang nasional tadi ya, untuk iya. astronomi ya. Oke, menarik banget ya. Kenapa kamu tertarik sama astronomi? Kalau saya sendiri memang sudah tertarik sama astronomi itu dari kecil. Jadi memang sering nonton kayak Nat Geo, terus sering nonton video-video yang tentang luar angkasa lah, dan emang ketika menemuin ternyata ada opsi untuk Olimpiade Astronomi di SMA, dan aku langsung kayak wah, aku harus nyoba di sini sih gitu. Gitu sih. Setelah ini kamu mau ngelanjutin kemana? Mungkin nggak terlalu berhubungan sama astronomi, cuman saya insya Allah pengen ke kedokteran sih, Bu. Oh, ini ya dia punya konsep diri, jadi walaupun tertarik pada astronomi, tapi ternyata pengen jadi dokter. Iya, benar. Nah, ngomongin soal prestasimu nih, coba ceritain, ini tentang apa sebenarnya? Jadi untuk Olimpiade Sains Nasional ini kan emang udah Olimpiade yang udah bertahun-tahun diadakan oleh Puspresnas. Ini Olimpiade yang satu Indonesia dan bidangnya ada banyak. Dan kalau saya sendiri kebetulan milihnya astronomi, dan memang dari MHT sendiri kan dibantu untuk belajar, ada kelas astronomi, ada kelas Olimpiade. Jadi kayak kami tuh setiap minggu ada satu hari yang dikhususkan untuk belajar Olimpiade, dan dari situ saya mulai belajar sendiri mendalami astronomi ini. Oh, pada saat lagi belajar tadi, satu hari itu dibimbing oleh guru atau oleh pelatih khusus? Jadi memang kalau dari MHT sendiri kami ada pelatih khususnya sih. Jadi tentang astronomi pun kamu ada pelatih khusus. Nah, selain kamu sebenarnya ada berapa banyak yang memilih astronomi juga nih? Kalau untuk kelas astronomi sendiri itu ada sekitar 20-30 orang, Bu. Banyak Jadi juga. memang banyak juga minatnya gitu. Oh, dan itu banyak laki perempuan atau seimbang? Iya, laki perempuan. Yang saya senangnya juga ada banyak perempuan di situ. Nah, kalau mengenai prestasi ini sebenarnya lombanya gimana? Kamu dapat medali perunggu ya? Iya. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Membuat kamu menang itu apa? Oh iya, oke. Sejujurnya saya sendiri juga baru dapat medali ini di tahun kedua saya mencoba. Jadi memang saya kan di kelas 10 saya mencoba, dan di kelas 11 saya mencoba. Namun di kelas 10 tuh saya di OSK itu saya langsung gugur karena saya ilmunya belum bisa gitu, belum nyampe. Terus setelah itu saya terus nyoba, saya belajarnya lebih jauh lagi, lebih luas lagi, ganti-ganti guru juga, nanya ke kakak kelas. Pokoknya saya usahain banget lah, sampai akhirnya memang alhamdulillah rezekinya ternyata di kelas 11 gitu. Oh, jadi ini pas kelas 11 ya? Iya. Juara ya. Jadi ini medali perunggu ya, dan dia pernah mencoba, kemudian gagal, tapi terus berjuang ya, terus berusaha. Nah, ini pantas menjadi inspirasi ya. Jadi apa perasaan kamu setelah memenangkan ini? Lega sih. Lega ya? Alhamdulillah lega, kerja kerasnya terbayar dan bisa bawa kebaikan ke sekolah ini juga gitu. Oke. Gimana orang tuamu tanggapannya? Orang tua saya sih jujurnya memang kan saya bukan dari background Olimpiade ya, Bu. Jadi kayak saya nggak pernah ada
kepikiran sekalipun bisa dapat medal pun. Jadi kayak ini menurut saya rezeki yang sangat besar, dan orang tua saya juga yang kayak alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget sangat gitu sih. bersyukur ya, Iya support banget betul. ya sama kamu ya. Kamu termasuk tinggal di asrama atau enggak? Iya, kami semua tinggal di asrama Bu, semua Tinggalnya siswa di di mana sini. kalau rumah? Kalau di rumah saya di Pasar Minggu. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya, tapi Iya memang sih. lebih baik berasrama ya, Betul. karena aktivitasnya juga banyak Iya, ya. benar. Oke, terima kasih ya Kansa, Iya, selamat ya, sama-sama, Ibu. terus Iya. berjuang. Insya Allah ya, kamu punya konsep diri yang baik ya, mudah-mudahan Insya Allah. tercapai cita-cita. Amin. Oke, sekarang pindah ke Ivana ya. Nah, Ivana gimana nih? Ivana, ini kan ada yang tingkat DKI-nya nih ya. Iya betul Bu. Nah, ini antara tingkat DKI sama tingkat nasional tadi sama ya risetnya? Sama, judulnya sama. Nah, iya. ini satu kelompok Iya. ada berapa? Berdua Cuman ini? berdua orang. Oke, nah kamu mau menceritakannya apa nih? Risetnya sendiri atau gimana? Mungkin mulai dari judul research-nya dulu kali Boleh, ya, Bu, boleh, ya. silakan. Judul research kita itu Jadi kan kita ada ikut dua. Yang pertama itu yang internasional dan nasional. Oke. Yang untuk internasional sendiri itu walaupun kita sama dengan yang nasional untuk produknya, namun untuk dari segi fungsi itu berbeda. Untuk yang internasional kita fungsinya untuk sebagai media tanam. Kalau untuk yang nasional itu sebagai kemasan makanan kering. Jadi kita meneliti mengenai tepung tapioka sebagai bioplastik ramah lingkungan. Oh, tapi yang tadi tanaman itu lebih ke apanya? Kalau tadi kan produk kayak makanannya yang ramah lingkungan, prosesnya atau gimana? Untuk lebih ke ini sih, kayak lebih ramah lingkungan. Misalkan nih ya, kan kita sering sekali melihat kayak sampah plastik yang beredar di lingkungan sekitar kita. Nah, misalkan kalau kita membuang plastik dari hasil produk kami, itu tidak akan merusak lingkungan dikarenakan emang penguraiannya yang cukup cepat. Kalau di tanah itu penguraiannya cukup hanya 7 hari. Sedangkan kalau plastik biasa itu kan butuh kayak beratusan tahun gitu untuk terurai di tanah. Nah, kalau untuk produk kita sendiri itu cukup 7 hari aja udah terurai di tanah gitu. Oh, gitu ya, itu ya titik ramah lingkungannya adalah di situ. Judulnya apa sih? Kalau untuk yang internasional judulnya itu etika eco tapioca plastik, bioplastic from tapioca starch for polybag. Oh, oke. Luar biasa ya. Bagaimana kamu tertarik sama ini ya, kepedulian sama lingkungan tuh gimana ya? Apa yang mendorongmu itu? sebenarnya kita mulai dari lingkungan sekolah kami dulu sih. Kita kayak melihat banyaknya sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita kayak tertarik untuk meneliti, wah bagaimana nih caranya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Itu dengan cara membuat produk kami. Tadinya lingkungan kecil maksudnya Iya, gitu lingkungan ya. kecil. Tapi ini kalau yang kecil-kecil kan bisa berdampak Iya, besar kalau betul. semua orang Iya, lakuin gitu iya, ya. betul. Oke. Oh, jadi berapa lama melakukan riset ini? Research ini kita lakukan sebenarnya paling lama kemarin 3 bulanan sih untuk proposal. Ya, untuk proposal aja. Untuk pembuatan produk sekitar 11 bulanan sih kalau ditotalin. 11 bulan. 11 bulan? Iya, itu Ya karena Allah, kita membutuhkan luar biasa. ya, membutuhkan apa ya? Proses proses yang memang panjang ya. Ya kayak penentuan Tas itu ya. kayak untuk penentuan takarannya itu yang cocok gimana gitu. Soalnya dari sekian banyak takaran yang emang udah kita uji, itu banyak yang gagal juga, banyak yang terlalu yang nggak pas, nggak cocok, sesuai terus gitu. kayak cepet encer, terus emang nggak setangguh yang kita inginkan gitu. Jadi untuk yang penelitian yang internasional itu kurang lebih, kalau kan karena beda fungsi berarti juga ada berbeda komposisi. Iya. Jadi kalau yang internasional itu kita bikinnya selama setengah tahunan, Oh. 6 bulanan dari bulan September sampai bulan Maret. Sampai Maret. Ya. Terus kalau untuk yang nasional itu dari bulan April sampai bulan
November ya. Oke, kalau dihitung tuh kira-kira gitu ya, kalau seingat kalian, berapa itu melakukan uji coba trial and error tadi itu sampai berapa kali itu kira-kira? Itu kayaknya udah sampai ada 100 lebih kayaknya. Luar biasa ya. 100 lebih ya. Iya, buat Dan nentuin. terus menerus mencoba ya. Iya, buat nentuin takarannya itu emang susah banget, dan emang baru ketemu takaran yang pas itu pas pertengahan tahun tahun 2020. Setelah itu ya mempelajari ini, kalau kok dicampur yang begini ini Iya. hasilnya seperti ini, dan itu akhirnya bisa memodifikasi sampai ketemu yang pas ya. Iya, sampai Membutuhkan bener-bener waktu yang memuaskan gitu. Soalnya yang emang hasilnya memuaskan itu dari segi ketahanan panas aja bisa sampai 100 derajat Celcius. Untuk segi ketahanan beban aja sampai 1.600 gram. Untuk kelarutan itu 5 hari. Untuk di tanah itu bisa terurai selama 7 hari. Luar biasa. Kamu apa cita-citanya? Aku belum kebayang cita-cita. Tapi tertarik riset gitu? Apa nanti kelak mau jadi peneliti? Belum terbayang. Belum juga. terbayang juga. Kalau Ivana? Aku sih rencananya mau ngambil bisnis sih, ini agak bertentangan dengan Malah bisnis ya. Kenapa kamu tertarik bisnis? Karena keluarga memang. memang dari keluarga sih Dan memang kamu ya, juga berminat. betul. Oh, jadi nanti nggak ada hubungannya dong dengan Iya. ini, berarti kuliahnya setelah itu ya? Paling nanti untuk tesis gitu-gitu kita kan udah ada dasarnya nih dari Iya, pembuatan betul, proposal. betul. Pengalaman ini kan Iya. juga memberikan ya. Betul. Jadi nanti ketika skripsi, tesis, kamu insya Allah sudah punya pengalaman ya. Betul. Apalagi ini sampai berbulan-bulan ya. Iya. Luar biasa ya. Terus apa yang kamu rasakan setelah mendapatkan penghargaan di DKI pertama, terus walaupun finalis kan itu juga sesuatu yang nggak semua anak bisa loh. Apa yang kamu rasakan kamu dulu? Untuk yang internasional sebenarnya kita nggak nyangka sih kita bakal menang internasional. Kayak awalnya kita cuma ngumpulin proposal, terus pas pengumuman menang, itu kayak alhamdulillah banget. Orang Terus, tua gimana? orang tanggapannya? tua juga bersyukur banget sih, kayak wah keren banget bisa menang gitu. Nah kalau kamu gimana? Perasaanmu dulu? Awalnya Jadi payahnya selama itu ya. awalnya pas aku lihat proposal sama penelitian orang lain tuh pas di hari H lomba, hari H presentasi tuh kayaknya ini deh, punya kita gak ada apa-apanya gitu, kayak udah merasa ngedown duluan gitu. Terus kayak ngelihat punya orang itu kayak keren-keren, ada yang bikin robot ini segala macam, tapi pas di hari H pengumuman itu kaget banget kalau kita bisa menang silver, bisa juara 2 gitu. Emang kayak merasa kayak gak nyangka banget gitu. Jadi waktu nasional mereka menang di DKI, terus pas nasional finalis, terus ikut juga ke internasional. Dan gak diduga malah yang internasional ini mendapatkan medali perak. Luar biasa ya, dan perjuangannya membutuhkan waktu berbulan-bulan ya. Nah, jadi ngerti banget ya rasanya berjuang itu, dan ternyata hasilnya tidak mengecewakannya. Memang Tuhan juga janjinya gitu ya, kalau kita berusaha ya insya Allah menang. Pasti juga Kansa kalau soal astronomi dari kecil, dari umur berapa kamu tertarik tadi? Dari pas SD kayaknya, soalnya sekeluarga juga suka yang itu-itu. Jadi kayak emang berpengaruh ya memang ya kalau Iya. keluarga ya, kayak Betul. kamu tadi ya soal bisnis pun ada pengaruh keluarga ya, luar biasa ya. Jadi ini anak-anak yang berprestasi nasional maupun internasional dari SMA Negeri Unggulan MHT ya, Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Oke, demikian wawancara kita, semoga ini menginspirasi ya para remaja lain untuk juga berprestasi. Terima kasih ya adik-adik ya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Bu. Tadi kan yang cewek-cewek nih, nah sekarang yang cowok-cowok ya, semuanya juga punya prestasi nih, mewakili nih yang ketiga, bertiga ini ya. Kenalan dulu nih, nama, kelas. Oke, silakan. Kalau nama aku itu Muhammad Nabil Syafa. Panggilannya Nabil? Nabil ya, Siap. panggilannya Nabil. Aku sekarang kelas 12. 12. Oke, siapa? Kalau aku Ahmad Karlian Nasution, panggilannya Leon. Aku Leon. dari kelas 12 juga. Oke.
Leon ya, unik ya panggilannya. Oke. Aku Nafi Abri Samsuling, aku juga dari kelas 12. Oke, jadi semuanya nih kelas 12. Nah, ini prestasinya Leon. Leon dulu ya. Oke. Leon ternyata meraih prestasi dapat medali perunggu ya untuk lomba astronomi. Iya. Nah, ini sebenarnya gimana nih? Lomba ini gimana? Kalau tuh Ceritanya. lomba OSN tiap tahun tuh ada, dan itu ada 4 tahap kalau nggak salah. Sekolah dulu, kabupaten, provinsi, baru nasional. Jadi ini bertahap-tahap ya. Iya, bertahap Oke, dulu. ini yang tingkat nasional. Nasional. Oke. Pak Nadim nih yang tanda tangan ya. Oke, terus Ya, dan setiap Sabtu kalau pas kelas 10 sama kelas 11 itu di sekolah juga ada kelas olimpiade. Jadi kayak sangat membantu untuk persiapan lomba OSN ini. jadi emang kamu dipersiapkan ya untuk Iya, olimpiade gitu iya. ya, sesuai dengan minat kamu ya. Iya, minat Oke. juga. Nah, akhirnya astronomi menang. Berarti kalau berbagai level kamu menang di level-level yang sebelumnya? Iya, juga menang Apa yang- saja? Kamu menang di mana aja tuh? yang tingkat sekolah, kabupaten dan provinsi juga. Oke, itu pemenang pertama semua tuh gimana? Tuh tergantung sih, kalau provinsi itu 7 besar, kalau kabupaten tuh 10 besar. Oh, jadi Gitu. ada tiap itu berbeda ketentuan Iya, ya. beda, iya. Nah, tapi yang pasti lolos kemudian di tingkat nasional. Iya, Nah, di nasional. tingkat nasional inilah kamu dapat medali Perunggu. perunggu ya. Jadi seperti itu. Memang tertarik sama astronomi. Iya, tertarik sih. Kenapa tertarik astronomi? Karena mungkin dari kecil kayak suka tentang kayak langit, kayak angkasa gitu-gitu. Terus kayak, dan pas aku lihat kayak di sekolah juga itu kayak asik juga gurunya, dan kayak kan oke. berhubungan dengan fisika dan matematika juga, dan aku Oh, sangat iya. ya tertarik sama keduanya gitu. Jadi memang minat banget Minat, kamu iya. ya. Orang tuamu mendukung ini ya. Iya, dukung juga. Nanti kamu rencananya kuliahnya di mana? Aku rencananya pengen di Singapura sih, di Jurusannya NTU. tapi tidak astronomi. Mungkin ada hubungannya, pengennya data science. Oke, luar biasa ya, dia punya konsep diri yang baik, tahu mau kemana. Walaupun kamu minatnya ini belum, tapi akan memilih sesuatu yang ada kaitannya. Ya. Luar biasa ya, Makasih, menginspirasi. Oke, sekarang ke Nabil. Nah, kalau Nabil sendiri apa? Pemenang dalam hal apa? Ceritakan. Kalau aku sendiri itu mungkin sama kayak Leon ya. Aku ikut OSN, tapi bedanya aku ikutnya 2020 sama 2021. Kalau Oke. Leon kan 2022. Oh iya, iya. Iya. Nah, aku ikutnya itu di Dari bidang kelas 1 berarti kamu ikut ya? Dari kelas iya. 10 ya? Oke. Iya. Aku bidang fisika. Oh, fisika. Iya. Oke. Tapi yang 2020 itu aku kemarin dapat medali perunggu. Terus Di nasional? ya nasional. Oke. Medali perunggu untuk Olimpiade bidang fisika? Fisika, Oke. iya. Terus kalau OSN itu biasanya lanjut ke tahap pelatnas untuk tingkat internasionalnya. Tapi yang 2020 itu aku belum berkesempatan buat jadi timnasnya. Jadi aku gugur di pelatnas tahap 1 pas itu. Nah, aku coba lagi tahun 2021, tahun depannya ikut fisika lagi, bidang yang sama. Oke. Nah, alhamdulillah aku kemarin tuh dapat perunggu. Dapat perak, perunggu. perak. Oh, perak di yang internasional. Nasional. Nasional, dapat perak. Iya. Oke. Di 2021. Iya, Oke. 2021. Terus alhamdulillah aku dapat perak, lalu aku dipanggil lagi buat pelatnas. Heeh. Tapi masih belum ada panggilan sampai sekarang, mungkin nunggu dipanggil aja. Oke. Fisika itu kan banyak yang menilai susah ya. Dulu sih saya SMA ngerasa susah tuh fisika. Kamu tertarik kenapa nih? Kenapa tertarik fisika? Mungkin hobi sih dari kecil. Oh, dari kecil? Iya. Hobi itu berarti difasilitasi orang tuamu? Iya. Misalnya kamu di satu melakukan sisi uji coba gitu? difasilitasi, satu sisi saya juga suka fisika. Oke. Suka hitung-hitungan, karena fisika itu ada matematika juga kan. Iya, walaupun berbeda ya matematikanya fisika sama ini ya. Oke. Tapi saya suka hitung-hitungan juga. Suka hitung-hitungan juga ya. Iya. Jadi kamu emang betul-betul minat di bidang itu ya. Makanya juga memilih SMA ini ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi kamu dapat perak untuk nasional, Iya. untuk Olimpiade bidang fisika. Iya. Susah-susah loh ya. Bidang fisika itu sesuatu yang tidak mudah. Dan Nabil, tanggapan orang tuamu gimana, Nabil? Orang tua saya sih mungkin bangga ya,
karena saya udah menang lomba OSN, apalagi nih tingkat nasional, dan saya dapat medali perak. Dan orang tua saya tuh selalu support saya tentang apa yang saya suka, dan benar-benar support saya baik dari sisi materi maupun spiritual. Dan orang tua saya support saya banget. Kamu berapa bersaudara? 3. Saya anak kedua. Anak kedua di tengah ya? Iya. Oke. Sekarang pindah ke Nafi. Jadi ada 2 nih OSN, bidangnya satunya astronomi, yang satunya fisika, bidangnya susah semua ya. Tapi karena mereka hobi ya enak aja, pasti dicintai banget. Nah sekarang ada satu lagi. Apa? Jadi mau saya itu apa? jadi awardee BIM. Itu apa itu? Beasiswa Indonesia Maju. Oke. Itu Ada ya. program beasiswa. Itu berarti pemerintah pusat ya? Iya betul. Kamu dapat beasiswa itu? Iya, beasiswa. Karena menang lomba ini atau karena apa? Mengajukan? Untuk pengajuannya juga butuh beberapa syarat. Salah satunya sertifikat lomba. Prestasi, Iya, ya. prestasi, betul. Ada di angkatanmu ada berapa yang dapat? Ada 7. Ada 7. 7 orang. Ya. Tapi adik kelasmu juga ada ya sekarang ya? Adik kelas ya. Malah justru lebih banyak adik Lebih kelas. banyak. Iya. Apa sih yang didapat dari beasiswa itu? Jadi beasiswanya dapat full full scholarship untuk agama S1. Oke. Oh, jadi nanti kamu kuliahnya udah pasti dijamin ya? Iya, tapi khusus buat luar negeri. Oh, apa rencananya kamu kemana? Kalau aku rencananya sih mau ke Singapura and US, ambil jurusan computer science. Oh, oke. Kamu tertarik komputer ya? Ini kamu dapat juga beasiswa itu atau gimana? Enggak. Jadi hanya Nabil. Oke. Jadi rencananya mau ke Singapura sekolahnya nanti ya. Semoga tercapai ya cita-citamu ya. Karena kamu berjuang betul. Oke. Terakhir nih ada Leon yang mau disampaikan? Tambahan. Cukup. Oke. Silakan sekarang Nafi ya. Nah, ini ngomongin Cambridge ya. Jadi di sekolah ini tuh berlaku beberapa kurikulum, tidak hanya kurikulum nasional, tapi ada juga kurikulum Cambridge. Satu lagi apa ya? Kalau ini ya tentang penyiapan Olimpiade ya. Iya. Makanya kenapa mereka kemudian ikut Olimpiade, karena memang sekolah ini menyiapkan dan ternyata prestasinya ada. Jadi memang sungguh-sungguh ya tiap minggu ya. Kamu betul-betul nyiapin sesuai dengan minat ya, dengan minat kamu. Ini luar biasa. Nah sekarang soal Cambridge, katanya tadi dengar cerita tentang Nafi, luar biasa nih prestasinya untuk ini, bahkan orang Cambridge-nya juga geleng-geleng kepala gitu lah kira-kira. Apa sih sebenarnya Nafi bisa ceritain? Oke, jadi memang kalau prestasi saya bukan di bidang Olimpiade, namun di bidang kurikulum Cambridge. Jadi pada bulan Mei dan Juni tahun 2022 kemarin, saya mengikuti ujian Cambridge A-Level, yang dimana itu adalah kurikulum internasional yang asalnya itu dari Inggris. Dan pada kesempatan kali itu, jadi mungkin kalau di kita mungkin mirip seperti UN dulu ya, jadi dia seperti ujian akhir sekolah. Nah namun memang di Smanu MHT ini dia menyediakan, jadi karena kalau Cambridge itu tempatnya tidak bisa sembarangan, jadi ada prosedur-prosedur, ada peraturan-peraturan, mulai dari penyimpanan soal, pelaksanaan ujian yang harus dipatuhi, jadi tidak bisa di sembarang tempat. Nah, alhamdulillah enaknya di Smanu MHT ini kita merupakan salah satu test center yang sudah disetujui dari UK sana, sehingga buat murid-murid MHT sangat mudah sekali bagi mereka yang ingin mengambil ujian Cambridge itu, jadi bisa langsung di sekolah mereka. Nah, di bulan Mei dan Juni 2022 kemarin, saya mengambil 3 subjek, 3 mata pelajaran, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Dan alhamdulillah ketika diumumkan hasilnya, saya mendapatkan bisa dibilang nilai tertinggi begitu, yaitu A* di ketiganya. Jadi A*, dan A*. Itu tertinggi untuk ngitungnya keseluruhan ya kalau Cambridge itu ujian untuk seluruh yang mengikuti. Ya, jadi kalau Cambridge itu
Kan jadi soalnya tuh maksudnya apa yang kita kerjakan tuh banyak. Jadi ada soal esai, ada soal pilihan ganda, terus ada soal praktikum juga. Nah nanti itu ada semacam threshold gitu. Jadi berapa nilai minimal yang perlu kita dapatkan dengan secara total. Jadi misalkan kita dapat 60, terus kita dapat 40, kita dapat 60, itu nanti semua dijumlahkan. Nah nanti ada suatu angka minimal yang perlu kita capai, di mana kalau kita mencapai angka itu maka Cambridge akan memberikan kita grade, misal A star atau A atau B gitu. Dan A star itu yang tertinggi? Ya, A star itu yang tertinggi. Oke. Jadi kalau ujian Cambridge tuh memang kan dulu DKI itu ada beberapa sekolah yang menggunakan itu ya. Jadi dulu namanya RSBI lah saya ingat gitu. Dan saya juga salah satu guru di sekolah yang kemudian anak-anaknya memang ikut ujian Cambridge. Dan ujian Cambridge itu susah loh. Jadi dia itu betul-betul ada tidak cuma menghafal, tidak cuma pilihan ganda, tapi ada level berpikir yang tingkat tinggi. Jadi level berpikirnya itu betul-betul yang sudah di atas rata-rata dan enggak mudah. Jadi nggak bisa nyontek juga, nggak bisa dibocorin juga apa jawabannya, nggak ada gitu. Itu yang betul-betul kemampuannya si anak gitu. Dan ini tadi dapat istilahnya A star ya. Oke, luar biasa. Dan untuk 3 subjek yang kamu ikuti, kamu dapat posisi di level itu semua ya? Iya, alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Dan itu karena saya tahu betapa itu tidak mudah gitu ya. Jadi ini betul-betul sesuatu yang patut dibanggakan. Apa perasaan? Tentu jadi pas dapat pengumuman itu senang banget ya. Karena dapat A star di satu pelajaran aja itu susah banget gitu. Dan alhamdulillah aku bisa dapat di 3 pelajaran itu. Nah tapi juga selain itu yang bikin senang adalah dengan kita dapat nilai yang bagus di Cambridge itu, kita jadi kayak otomatis tuh terbuka banyak jalan kita ke perguruan tinggi yang bagus di luar negeri. Karena cenderungnya perguruan tinggi di luar negeri itu tidak bahasanya dia tidak terlalu mengakui rapot Indonesia begitu. Namun kalau A level karena memang ini internasional sudah lama sekali, sehingga kalau kita punya nilai A level bagus, kita apply ke perguruan tinggi itu biasanya langsung mudah lah gitu untuk requirement. Kamu rencana mau kuliah di mana? Nah, kalau masalah kuliah, alhamdulillah kemarin udah diterima di 2 kampus. Yang pertama di University of Manchester di UK, dan yang kedua diterima di Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KAIS di Korea Selatan. Dan alhamdulillah untuk yang KAIS itu mendapatkan full beasiswa dari kampus dan pemerintahnya. Oke. Ini ya luar biasa ya, belum lulus loh, tapi dia udah diterima di 2 kampus. Dan berarti kamu juga ikut ujian yang sama ya, yang Layan maupun Nabil? Nah, dia mendapatkan star juga kah? Coba ceritain. Aku mau cerita sedikit ya. Aku untuk A level kemarin ngambil subjek physics, mathematics, sama further mathematics. Untuk yang physics dan mathematics aku dapat A star, dan untuk yang further mathematics aku dapatnya A. Dan alhamdulillah dengan nilai itu aku berhasil mendapatkan satu kampus di Australia, itu MELU, Melbourne University, jurusan Computer Science. Wah, Australia ya? Nggak jauh, tapi biaya hidupnya tinggi juga itu. Tapi ini kan nanti kalau itu dibiayai oleh pemerintah tadi ya? Iya, yang beasiswa. Jadi kan nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Oke, semoga ya 5 tahun yang akan datang dalam catatanmu nanti kamu mau jadi apa, kita lihat 5 tahun lagi ya. Oke, kalau Leon sendiri gimana yang soal ujian? Kalau aku juga sama kayak Nabil, aku ambil mathematics, fisik sama further mathematics. Dan untuk mathematics sama fisik aku dapat A star juga. Dan untuk further mathematics dapatnya A. Dan aku juga dapat di 2 universitas di Aussie juga. Yang pertama itu University of New South Wales, jurusannya Computer Science, dan juga dapat SB Jain, itu Data Science. Oh iya. Wah, luar biasa ya kalian ya. Benar-benar bersyukur ya ketika anak-anak lain mungkin belum tahu nih kuliah mau kemana gitu ya. Kemudian juga aktivitasnya ini pasti padat, sementara banyak anak sekarang nih sejak pandemi mulai kecanduan gadget. Kalau ini betul-betul sibuk bagaimana berprestasi. Selamat ya untuk kalian ya, sudah menginspirasi. Ya.
Oke, demikian ya wawancara saya dengan anak-anak berprestasi dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Tentu ini sesuatu yang pasti membuat bangga sekolah, tapi juga diri mereka serta orang tua, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi ya anak yang lain untuk juga berprestasi. Meskipun berprestasi itu tidak harus selalu akademik, berprestasi tidak selalu harus bidang-bidang seperti ini, tetapi bisa berprestasi di bidang manapun, karena Gardner juga menyatakan bahwa kecerdasan itu ada 9. Ya, jadi kalau punya kecerdasan yang lain, ya entahkah itu tari, nyanyi, dan lain-lain, itu tidak ada masalah, termasuk olahraga. Nah, tapi bahwa Gardner juga mengatakan itu bisa satu anak memiliki kecerdasan lebih dari 1 gitu, dari yang 9 itu, dan nampaknya anak-anak ini memang ya dikaruniai kecerdasan yang lebih dari 1, tidak hanya akademik. Selamat ya sekali lagi, terima kasih sudah menginspirasi ya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.